Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Jemaat Tuhan, hari ini kita masuk dalam ibadah minggu sekaligus perayaan Hari Perempuan Gereja Kalimantan Evangelis. Dan untuk tahun ini dengan tema Aku adalah Alfa dan Omega, serta subtema melayani dengan ketulusan hati dan motivasi yang murni. Jemaat Tuhan, merayakan Hari Perempuan GKE di tengah pandemi COVID-19. Kita bersyukur boleh memasuki masa new normal dengan harapan Tuhan menuntun dan menyelamatkan kita, serta memberikan pembebasan dari berbagai belenggu. Tuhan Yesus telah datang untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, pembebasan bagi para tawanan dan orang yang tertindas, juga penglihatan bagi yang buta. Bandingkan Lukas 4 ayat 18 hingga yang ke-19. Marilah kita berhimpun dalam tarian pembebasan, menyanyikan lagu sukacita, dan menaikkan untayan pengharapan. Marilah kita merayakan Hari Perempuan GKE dalam ibadah yang kudus di hadapan Tuhan. Marilah kita mengawali ibadah dengan menyanyi himne Perempuan GKE. Jemaat diundang berdiri. Kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jemaat silakan duduk kembali. Mari kita angkat kidung pujian kita di muka Tuhan Yesus.
saya undang untuk bangkit berdiri. Berita anugerah untuk kita. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan pengharapan kepada setiap orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Sebab lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allah daripada berdiam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Mazmur 84 ayat 11 dan 12. Jemaat duduk kembali. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, kami datang memuji nama-Mu yang akbar. Kami bersyukur atas segala kebaikan dan kebajikan-Mu dalam hidup kami. Kami mengagumi tangan kasih-Mu, karena Engkau telah menuntun kami di jalan-jalan hidup yang kami tempuh. Ya Allah, betapa menakjubkan cinta-Mu. Ketika kami berduka, Engkau menghibur kami. Ketika kami letih lesu, Engkau menguatkan kami. Ketika kami jatuh, Engkau mengangkat kami. Ketika kami kehilangan pengharapan, Engkau menjanjikan keselamatan yang kekal. Kami bersyukur karena kasih dan berkat-Mu senantiasa Engkau limpahkan bagi kami umat-Mu. Biarlah semuanya itu boleh meyakinkan kami senantiasa bahwa Engkau adalah sumber kebaikan bagi kami. Jika sebentar kami akan bersama-sama membaca firman-Mu, tolonglah kami, berikanlah kami akal budi dan hikmat, sehingga kami boleh membacanya dengan baik, untuk memahami dan untuk melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita bacakan pada saat ini sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu dari kitab Perjanjian Baru Roma pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Roma pasal yang ke-8 ayat pertama hingga yang ke-11. Saya bacakan demikian dalam nama Tuhan. Hidup oleh Roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat, karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut Roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging
memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh roh-Nya yang diam di dalam kamu. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Firman jadi manusia. Mari kita lantunkan bersama-sama. Firman Allah untuk kita pada hari ini juga dipersiapkan di dalam kitab Perjanjian Lama, Kejadian pasal yang ke-25, ayat yang ke-19 sampai 34. Kejadian 25 ayat 19 sampai yang ke-34. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkannya,
Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, sumber hikmat dan kebijaksanaan, tuntunlah kami dengan hikmat dan kebijaksanaan-Mu di dalam membaca serta merenungkan firman-Mu ini. Bimbinglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kailah hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan kuasa-Mu saja. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Esau dan Yakub. Inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka, anak Batuel orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, "Jika demikian halnya, mengapa aku hidup?" Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda." Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu. Lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, "Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Sahut Esau, "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan memasakkan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Amin buat firman Tuhan. Saudara dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam hidup ini kita tidak pernah berhenti menghadapi masalah atau peristiwa.
Seringkali kita juga diperhadapkan untuk memilih atau bagaimana cara kita menyikapinya. Nah, bila benar cara kita, maka pasti cerahlah hidup kita. Bila tidak, maka kita sendiri yang akan rugi. Melalui nats kita pada hari ini, paling tidak ada 3 hal yang dapat kita renungkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita belajar melalui firman Tuhan ini. Itu bagaimana pentingnya berdoa sebagai tanda bergantung pada Tuhan. Dan juga meminta petunjuk kepada Tuhan di dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Karena Tuhan tidak pernah ingkar janji. Sebagaimana dalam teks kita janjinya pada Ishak. Saat berumur 40 tahun, ketika Ribka diambilnya menjadi istrinya, memang sepertinya ada masalah dengan peristiwa yang ia jumpai dalam kehidupannya. Sekian lama berumah tangga, belum juga mereka mendapatkan keturunan. Dalam situasi itu, maka ia pun berdoa kepada Allah. Ia berdoa untuk istrinya, sebab istrinya mandul. Dan Tuhan pun mengabulkan doanya. Istrinya pun mengandung. Pada saat istrinya mengandung, istrinya pun menghadapi pergumulan dan masalah. Karena di dalam teks kita pun berkata bahwa anak yang ada dalam rahimnya itu bertolak-tolakan. Sehingga ia sempat berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Maka ia pun dalam situasi itu datang kepada Tuhan, meminta petunjuk kepada Tuhan. Tuhan pun mengabulkan. Sehingga kemudian anak yang lahir kembar yang diberi nama Esau dan Yakub pada saat usia Ishak 60 tahun. Jadi penting artinya senantiasa berdoa dengan motivasi yang benar menjalani hidup dan kehidupan, serta juga selalu meminta petunjuk daripada Tuhan. Yang kedua, dalam menghadapi suatu situasi atau menginginkan sesuatu dalam hidup dan kehidupan, kita diingatkan supaya jangan ceroboh. Karena menginginkan sesuatu dengan instan. Karena kita belajar sebagaimana Esau. Karena keinginannya untuk mendapatkan semangkok kacang merah tanpa pertimbangan yang matang, maka ia pun menjualkan hak kesulungannya, sehingga kemudian ia sendiri yang akan rugi. Yang ketiga, janganlah kita senantiasa memiliki sikap ambisius serta cenderung mengandalkan kemampuan intelektual ataupun memanfaatkan kelemahan serta kekurangan orang lain. Sebagaimana dalam teks kita, bagaimana seorang yang bernama Yakub yang saat itu memanfaatkan kesempatan dan kelemahan kakaknya Esau. Sebenarnya dalam ayat yang ke-31, jualah dahulu hak kesulunganmu. Ayat 33, bersumpahlah dahulu kepadaku. Jadi ia bukan dengan tulus untuk memberi roti serta kacang merah kepada kakaknya. Tapi ambisiusnya untuk berkuasa. Ambisinya yang untuk berkuasa. Memanfaatkan kemampuan intelektualnya juga. Serta kelemahan kakaknya, situasi yang kakaknya hadapi pada saat itu. Yang kalau kita membaca di dalam pasal selanjutnya, berdampak juga akhirnya yang tidak baik dalam hidup dan kehidupannya. Jadi, melalui firman Tuhan hari ini, betapa hidup yang dikuasai oleh kehendak dan ambisi yang tak terkendali
bisa membuat kita rugi. Tetapi hidup yang dikuasai oleh kehendak Allah, senantiasa berserah dan mohon petunjuk kepada Tuhan, memungkinkan kita menikmati hidup ini dengan lebih baik. Bahkan juga Tuhan berkenan tentu untuk memberkati. Hari ini kita boleh merayakan juga Hari Perempuan GKE dengan tema memiliki motivasi serta ketulusan hati. Maka pastilah firman Tuhan ini mengarahkan kaum perempuan GKE dalam menjalani hidup dan kehidupan juga senantiasa memiliki ketulusan hati, motivasi yang murni dalam menjalani hidup dan kehidupan, dalam bekerja dan berkarya dan melayani di mana Tuhan percayakan kita boleh ada. Syukur kepada Allah yang memberikan kebenaran firman-Nya untuk menjadi penuntun bagi kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Selamat merayakan Hari Perempuan Gereja Kalimantan Evangelis. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau Allah yang tidak pernah ingkar janji. Karena Engkau telah menyatakan akulah Alfa dan Omega. Kami juga Tuhan bersyukur karena firman-Mu pada hari ini, agar kami senantiasa juga mau menundukkan diri kepada kehendak Tuhan. Berdoa dan senantiasa meminta petunjuk kepada Allah dalam menyikapi dalam peristiwa yang kami jumpai dalam kehidupan ini. Biar oleh kuasa Tuhan, firman-Mu pada hari ini bertepatan juga dalam perayaan Hari Perempuan Gereja Kalimantan Evangelis. Boleh ingat akan bagaimana kaum perempuan sejak dulu telah berkiprah dalam mendukung pemberitaan Injil Tuhan, mengangkat harkat, martabat serta kesejahteraan keluarga bahkan orang sekitar dengan kegiatan-kegiatan yang sungguh timbul dari motivasi yang tulus dan murni. Sehingga dalam semuanya itu berdampak baik, bahkan membawa kemajuan dalam kehidupan kaum perempuan Gereja Kalimantan Evangelis. Dan kiprah itu tentu terus diwariskan bagi perempuan Gereja Kalimantan Evangelis pada saat ini dan seterusnya. Oleh karena itu ya Tuhan, kiranya oleh kuasa Tuhan, kaum perempuan Gereja Kalimantan Evangelis semakin maju, semakin jaya. Hamba berdoa menyerahkan hidup dan kehidupan kaum perempuan gereja dalam pemberkatan Tuhan, dalam penyertaan dan perlindungan-Mu, sehingga boleh menjadi teladan, sehingga boleh menjadi berkat bagi sesama. Berdoa kami bagi Komisi Pelayanan Perempuan, baik tingkat sinode, resort, dan seksi pelayanan perempuan di tingkat jemaat. Agar dalam kesehatian, dalam kebersamaan, dilandasi motivasi yang tulus dan murni, membina persekutuan, pelayanan, dan kesaksian, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan, hidup mereka semakin diberkati. Berdoa kami bagi seluruh gereja Tuhan di seluruh muka bumi, Gereja Kalimantan Evangelis, baik dari tingkat sinode sampai ke tingkat jemaat, agar dengan demikian gereja-Mu ya Tuhan dibangun hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami menyerahkan akan kehidupan jemaat-Mu dalam kuasa dan berkatan Tuhan, manakala saat ini juga masih dalam situasi yang sulit,
akibat pandemi COVID-19. Bahkan juga dalam persiapan memasuki tahap new normal, kami memohon Tuhan menambahkan hikmat dan kebijaksanaan dalam menyikapi setiap masalah dan peristiwa yang dijumpai dalam kehidupan umat-Mu. Biarlah Tuhan, pemerintah kami pun diberkati dari pusat hingga ke pelosok. Demikian, pemerintah boleh berjalan dengan baik, bahkan juga membawa kesejahteraan dan kemajuan bagi negeri ini, bagi seluruh warga bangsa. Kami menyerahkan saudara kami yang saat ini mungkin dalam keadaan sakit, Tuhan sembuh. Yang dalam pergumulan dia berikan jalan keluar, yang undur daripada Tuhan terangkul kembali. Hamba-Mu menyerahkan kehidupan jemaat-Mu yang saat ini sungguh bersuka cita karena ada banyak berkat Tuhan, sukacita, kelimpahan rezeki. Biarlah semuanya itu melahirkan ungkapan syukur kepadamu yang saat ini dalam kebahagiaan karena usia ditambahkan juga senantiasa bersuka cita di dalam Tuhan. Hamba menyerahkan seluruh kehidupan kami semua, tugas pelayan pengabdian hidup kami memasuki minggu-minggu kerja yang baru nantinya hanya dalam kuasa dan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Kami bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu sebagai tanda syukur terima kasih, kami serahkan persembahan kami. Terimalah persembahan umat-Mu yang diserahkan dengan taat kepada Tuhan. Berkenan Tuhan mengajar kami untuk juga dapat mempersembahkan hidup dan kehidupan kami menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan menyerahkan persembahan syukur kami. Amin. Di sini aku bawa Tuhan. Jemaat Tuhan, sedang untuk bangkit berdiri,
marilah kita bersama-sama dengan sekalian orang percaya di segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita dan mulut dan hati kita. Mari kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gentar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah selesai, selamat merayakan Hari Perempuan Gereja Kalimantan Evangelis. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati.